Loh, kok dokumen yang udah aku kerjain setengahnya gak ada sih? Kemana ya? Gimana ini? Gak mungkin kan kalau filenya hilang gitu aja? Gimana ini? Itu Gita kenapa? Kok kelihatannya kayak lagi panik gitu? Biasalah, dia itu mau pulang duluan. Padahal kerjaan di kantor belum selesai. Dia mau bohong sama bos, tapi kayaknya ada masalah sama file yang dia bikin. Kenapa dia harus kayak gitu terus? Capek lama-lama kalau ngadepin orang yang suka bohong tuh. Apa kita lapor ke bos aja ya? Sudah waktunya sahur. Puasa kali ini harus lebih baik dari yang sebelumnya. Aku gak yakin sih sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Jalanin aja sebisanya. Ibu kira kamu masih tidur, taunya udah masak. Tadi aku gak bisa tidur, jadi ya udah aku masak aja. Sesekali kan aku yang masak, ibu terus yang masak. Makasih ya, ayo kita makan. Gita, ibu harap tahun ini kamu jadi lebih baik. Bukan hanya puasanya aja, tapi semua sifat dan sikap kamu. Ibu harap kamu bisa lebih dewasa dan tahu apa yang baik dan enggak. Iya bu, aku akan berusaha jadi lebih baik lagi. Termasuk kebiasaan kamu yang suka berbohong. Ibu harap kamu bisa ubah itu. Ini semua demi kebaikan kamu sendiri Gita, bukan untuk orang lain. Kamu tahu kan, orang gak akan lagi percaya sama kamu kalau kamu bohongin mereka. Ibu takut orang-orang jadi ngejauhin kamu. Kamu gak lupa kan, dulu ayah kamu pernah dikucilkan karena dia sering bohong sama orang lain. Ibu gak mau kamu bernasib sama kayak ayah kamu. Iya, aku tahu ibu. Aku juga lagi berusaha. Kenapa ibu ngomong kayak gitu sih? Gak usah diingetin juga, aku tahu bu. Lagian kenapa ibu bandingin aku sama ayah sih? Aku beda sama ayah bu. Ayah memang pembohong, tapi aku bukan. Ya makanya kamu buktiin kalau kamu gak kayak ayah. Ibu cuma khawatir Gita, semua kebiasaan kamu itu buruk. Ibu gak mau orang-orang jadi gak percaya sama kamu karena kebiasaan kamu itu. Iya, aku tahu bu. Udah dong, jangan dibahas terus. Aku juga lagi berusaha buat jadi lebih baik. Tapi ibu jangan ngomong kayak gitu terus. Ibu bikin aku tertekan, tahu gak? Ibu gak ada maksud bikin kamu tertekan. Maaf Gita, ibu hanya khawatir, itu aja. Ibu dan kamu masih trauma sama apa yang kita alami karena ayah kamu. Dan tolong jangan buat semuanya jadi parah. Siapa juga yang mau jadi kayak ayah? Ibu udah selesai, kepala ibu pusing. Ibu duluan ya. Kamu kalau gak mau cuci piring, taruh aja di wastafel. Nanti ibu yang cuci. Aku cuma gak mau kayak ayah bu. Tapi aku gak tahu apa aku bisa atau enggak. Aku cuma bisa berusaha. Hari ini gimana puasanya? Lancar gak? Lancar dong, dan semoga sampai maghrib nanti bisa lancar gak ada halangan. Tahu sendiri kan perempuan gimana? Kadang perempuan kan suka datang tamu mendadak. Iya ya. Gita, kamu kok kelihatan pucat? Aku baru nyadar loh, muka kamu pucat. Iya nih, gak tahu kenapa aku kok tiba-tiba lemes ya. Padahal tadi baik-baik aja. Mbak Koko, saya masuk dulu ya. Ya ampun, kasihan banget kamu. Baru aja kita ngobrol tadi. Ya udah, kamu istirahat aja ya. Jangan kecapean, sayang loh puasanya. Iya Mbak Koko, ini saya juga mau istirahat. Kalau gitu saya duluan ya Mbak. Ya ampun, kasihan banget kamu. Mbak Koko, itu tadi Ginda kenapa? Kok masuk ke rumah ninggalin Mbak Koko? Oh itu, aku lihat dia mukanya kayak pucat gitu. Aku pikir dia pura-pura sakit, ternyata beneran sakit. Makanya dia duluan. Jangan dipercaya Mbak, kita itu orangnya suka berbohong. Dia itu mukanya pucat karena emang lagi puasa aja. Selebihnya dia itu sehat walafiat. Ya ampun, kok dia tega ya bohongin aku? Salah aku apa sampai dia bohongin aku kayak gitu? Tapi kok kamu bisa tahu kalau dia itu bohong? Aku itu teman di kantornya Mbak. Dia pernah kayak gitu, mukanya pucat pura-pura sakit. Taunya emang lagi puasa. Dan dia bohong kayak gitu karena cuma bisa buat batalin puasa aja. Tahu nggak yang lebih parah itu apa? Apa yang lebih parah? Dia sengaja pasang muka melas biar dikasihani sama bos, biar nanti dikasih jatah pulang. Dan kerjaannya dia, saya dan karyawan lain yang kerjain. Makanya saya tahu banget kelakuan dia. Ya ampun, kok dia bisa sejahat itu sih? Padahal kan dia lagi puasa. Kok dia berani bohong gitu? Saya gak tahu Mbak, mungkin memang udah kebiasaan. Kan susah kalau udah kebiasaan, mau gimana pun pasti bakalan nemu celah buat bohong. Kok saya jadi takut ya sama dia? Takut nanti kalau bohongnya lebih parah. Terus kalau saya yang jadi korban gimana? Ih, serem banget. Kayaknya gak mungkin sih Mbak, soalnya kita itu cuma pakai kebohongan kecil aja. Ya meskipun itu sama aja bohongnya, tapi itu masih dalam batas wajar. Gak ada kata wajar dalam kebohongan. Yang namanya bohong ya tetap aja bohong. Mau itu yang kecil atau yang besar. Karena kalau udah kebiasaan bohong, yang kecil itu bisa jadi kebohongan yang besar. Kamu benar juga sih Mbak, yang namanya bohong ya tetap salah. Nanti aku coba buat tegur dia lebih tegas deh, biar dia gas enaknya. Sebagai teman yang baik, kamu memang harus mengingatkan kita. Jangan sampai dia nyaman sama kebohongan. Itu bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan dirinya sendiri. Ini angkot kemana sih? Udah ditungguin dari tadi gak datang-datang. Kalau kayak gini mending tadi aku bawa motor aja.
Pagi Bu Ani, habis dari pasar ya? Iya nih Gita, saya habis dari pasar. Biasalah lagi banyak kebutuhan, makanya pergi ke pasar. Kalau gak banyak mah mending beli di tukang sayur keliling aja. Haha, bulan puasa gini justru lebih banyak pengeluarannya ya Bu. Bukannya menghemat, pengeluaran malah membengkak karena banyak kebutuhan. Iya bener banget, saya sampai pusing. Apalagi kalau anak udah minta ini itu. Belum lagi kalau gak mau sayur, saya harus putar otak buat bikin masakan yang dia suka. Oh iya, hari ini puasanya lancar. Lancar dong Bu, yakin kemarin juga lancar. Saya bahkan full puasanya. Masya Allah, hebat sekali kamu bisa full puasanya. Kalau saya sih udah ada yang bolong. Ya biasalah perempuan, pasti gak mungkin gak bolong kan? Saya full karena emang tanggalnya gak sama pas datang bulan. Makanya saya bisa full. Semoga tahun ini juga full. Semoga aja ya. Oh iya, saya duluan ya. Kayaknya angkotnya gak ada deh. Mending jalan kaki aja. Sekalian mau ke rumah adik saya dulu di sana. Saya duluan ya Gita. Iya Bu, hati-hati ya. Kamu ngomong apa sama Bu Ani? Kamu bohong lagi ya? Kenapa sih Bu? Ikut campur aja sih. Lagian mau aku bohong atau enggak? Kan emang benar kalau puasa aku emang lancar. Jadi apa yang salah? Hari ini emang lancar, tapi yang kamu bilang puasa full kemarin itu bohong. Kamu mana full puasanya? Jangan kenceng-kenceng Bu. Nanti kalau ada orang yang lihat gimana? Aku bisa ketahuan. Seharusnya kamu itu pikirin dulu sebelum bertindak. Baru aja tadi subuh kamu bilang kamu mau berubah, tapi mana perubahan kamu? Ya kan proses Bu, aku juga butuh waktu, gak bisa langsung. Ibu pikir gampang? Makanya dibiasain kalau ada orang yang ngomong itu jawab yang jujur. Gak usah kebanyakan gengsi yang akhirnya bikin kamu bohong. Saya itu kagum loh sama Gita. Gita itu anaknya baik banget, rajin ibadah. Tadi saya ketemu sama dia di jalan. Dia bilang kalau tahun kemarin puasanya full. Ih, saya pengen deh bisa puasa full kayak gitu. Iya Bu Ani, kemarin saya juga ngobrol sama dia. Dia bilang kalau dia sering nyumbang di panti asuhan. Dia dermawan banget ya. Hah, Bu Ani, Pak Yanto, maaf nih sebelumnya. Mukanya saya bermaksud jelek sama Gita, tapi saya harap kalian jangan terlalu percaya sama omongan dia. Emangnya kenapa? Saya itu teman kantornya Gita. Saya tahu kelakuan dia itu kayak gimana. Dia sering bohong, dan apa yang dikatakan sama Gita itu sama kalian semuanya bohong. Serius kamu? Kok bisa sih dia bohong kayak gitu? Padahal kan lagi puasa. Gak baik tau puasa tapi masih bohong. Oh, masa sih? Tapi dia kelihatannya meyakinkan banget tuh. Terserah Pak Yanto sih mau percaya atau enggak. Saya hanya mengingatkan kalau kalian jangan terlalu percaya sama Gita. Ya meskipun gak semua yang diomongin itu kebohongan, tapi kebanyakan emang bohong. Tapi apa yang bikin kita jadi tukang bohong kayak gini? Mungkin dia hanya ingin dipuji saja Pak. Saya juga kurang paham sama jalan pikiran dia. Padahal selama ini Gita itu baik. Cuma ya dia sering bohong aja. Bisa-bisanya dia bohongin saya. Padahal tadi saya udah muji-muji dia. Ternyata semua orang udah tahu kalau Gita itu sering bohong. Ya Tuhan, Gita, kenapa kamu gak bisa mengubah kebiasaan kamu itu? Ibu khawatir sama kamu, Nak. Emangnya Bu Manda gak ngasih tahu kalau anaknya itu sering bohong? Saya sih pernah dengar kalau Bu Manda itu sering banget ngingetin kita. Cuma ya semuanya tergantung sama kita sendiri. Dia mau berubah atau enggak. Semoga aja dia bisa berubah. Bisa bahaya kalau dia terus bohong. Itu bisa ngerugiin dia sendiri. Ini laporan banyak banget sih. Dari tadi gak kelar-kelar. Gimana coba biar cepet kelar? Kalau kayak gini aku gak bisa pulang cepet. Gimana ya? Kerjaan ini kan bisa dikerjain besok. Aku gak perlu capek-capek ngerjain sekarang. Mending aku kerjain besok aja deh. Aku tinggal bilang aja kalau kerjaannya udah selesai. Loh, kok dokumen yang udah aku kerjain setengahnya gak ada sih? Kemana ya? Gimana ini? Gak mungkin kan kalau filenya hilang gitu aja. Gimana ini? Itu Gita kenapa? Kok kelihatannya kayak lagi panik gitu? Biasalah, dia itu mau pulang duluan. Padahal kerjaan di kantor belum selesai. Dia mau bohong sama bos, tapi kayaknya ada masalah sama file yang dia bikin. Kenapa dia harus kayak gitu terus? Capek lama-lama kalau ngadepin orang yang suka bohong tuh. Apa kita lapor ke bos aja ya? Jangan dulu, kita kasih dia waktu aja. Kalau dia bener-bener udah kelewatan, baru kita lapor. Atau kita tunggu waktu sampai semuanya terbongkar. Lagi pula, kita kan gak ada bukti kalau kita itu beneran bohong. Iya juga sih, apalagi orang yang suka bohong itu biasanya suka playing victim juga. Ngeri sih kalau dia bohong lagi dan playing victim, nanti yang ada kita yang kena. Makanya kita harus hati-hati sama dia. Tapi kita juga jangan diam aja. Kita nggak bisa biarin dia seenaknya. Itu berarti kita cukup awasi dia untuk sementara waktu. Iya, selama itu juga aku akan berusaha buat nasihatin Gita. Kenapa harus di saat kayak gini sih? Aku kan mau pulang cepet. Kalau kayak gini caranya, aku gak bisa pulang cepet. Yang ada harus nyusun ulang. Kenapa jadi repot gini sih? Git, tahun ini ada kegiatan amal di masjid. Rencananya nanti menjelang hari raya acaranya. Kamu ada rencana jadi donatur gak? Jelas lah, aku malah jadi salah satu donatur besar. Jadi gak mungkin aku gak nyumbang. Wah, serius, kamu dermawan banget Gita. Tapi sejak kapan kamu jadi donatur di masjid ini? Aku selama jadi panitia gak pernah tahu nama kamu.
Oh itu, ya udah lama sih, lumayan lama, sekitar 1 tahun yang lalu. Kamu gak tahu karena aku pakai nama samaran. Oh, pantas aja aku gak pernah lihat nama kamu. Nama samarannya apa? Ya rahasia, aku gak mau orang-orang tahu soal ini. Biarin aku dan pemilik masjid aja yang tahu. Udah dulu ya, aku duluan. Udah ditungguin sama ibu aku soalnya. Oh oke, hati-hati ya. Kok kayak mencurigakan ya? Gak biasanya dia kayak gitu. Kayaknya aku harus cari tahu deh. Jangan terlalu percaya sama Gita. Bayu, kamu bikin kaget aja. Emangnya kenapa? Kok kamu bilang gitu? Kamu tahu sesuatu soal Gita? Gita itu teman kantor aku. Kita cukup dekat sebagai teman kantor. Jadi aku cukup tahu Gita itu orang yang kayak gimana. Yang jelas, kamu jangan terlalu percaya sama dia. Gita itu banyak bohongnya. Aku juga sempet curiga sih sama dia. Tapi aku mau coba buat gak mikir yang aneh-aneh sih. Soalnya aku takut nanti jadi fitnah. Tapi ternyata dia memang pembohong ya. Hati-hati aja sama dia. Aku gak bermaksud bikin kamu jadi mikir yang gak jelas soal Gita. Tapi emang dia orangnya kayak gitu. Kayaknya aku harus cari tahu soal yang dia bilang tadi deh. Emangnya tadi kalian ngomongin apa? Tadi kita cuma ngomongin soal donatur masjid aja. Dia bilang kalau dia itu salah satu donatur masjid. Tapi setahu aku gak ada nama dia. Tapi dia bilang kalau namanya bukan pakai nama dia. Untuk memastikan, mending kamu cek aja. Atau kamu tanya ke pihak yang berkaitan. Jangan sampai ini jadi masalah. Iya, aku pasti cek karena ini menyangkut masalah masjid dan para donatur lain. Kok gak ada ya? Apa kita bohong? Tapi kalau dia pakai nama samaran, siapa namanya? Padahal ini catatan kasarnya. Harusnya semua nama donatur ada di catatan ini. Aku tanya ke Pak Ustadz aja deh. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Waalaikumsalam Rati, ada apa ya? Apa ada hal yang penting? Iya Pak Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Ini perihal nama donatur masjid. Sebelumnya apa Pak Ustadz tahu kalau kita itu jadi salah satu donatur? Mungkin pakai nama samaran gitu? Loh Gita, gak ada nama donatur yang namanya Gita. Bahkan nama samaran sekalipun Gita gak pernah jadi donatur masjid. Oh gitu ya Pak Ustadz. Makasih kalau gitu, maaf saya mengganggu. Iya Rati, kalau ada apa-apa lagi yang berkaitan sama masjid, tolong langsung hubungi saya ya. Iya Pak Ustadz. Bisa-bisanya kita bohongin aku. Untung aja aku langsung cek nama donaturnya. Kalau enggak bisa bahaya. Yang kena masalah bukan cuma dia, tapi aku juga. Gita, kenapa sih kamu bikin masalah terus? Halo Rati, kenapa? Tumben malam-malam nelpon aku. Ada apa? Halo Gita, maaf ganggu. Besok kamu ada acara gak? Bisa ketemu besok? Iya bisa, kebetulan aku lagi gak kerja. Bagus deh, nanti kita ketemu di depan masjid ya. Aku tunggu. Oke, nanti kabarin aja ya. Semoga aja dia mau jujur sama alasan kenapa dia bohong, biar semuanya jelas. Jangan kamu nuduh aku sebagai pembohong. Kamu bukan pembohong Rati. Jangan seenaknya bilang orang lain pembohong. Aku gak bilang kamu pembohong. Aku cuma bilang kenapa kamu bohong itu aja. Lagian aku udah cek nama setiap donatur, tapi nama kamu gak ada. Aku kan udah bilang kalau aku itu pakai nama lain. Kamu aja yang gak bener carinya. Aku udah cek dan gak ada nama samaran. Aku juga udah tanya ke Ustadz. Beliau bilang kalau kamu emang bukan donatur masjid. Tolong jangan bohong Gita. Ini berkaitan sama masjid. Aku juga harus tanggung jawab. Ih, kamu itu ngeyel ya. Aku kan udah bilang yang tahu itu cuma aku dan pemilik masjid yang tahu. Kamu gak boleh tahu. Tapi aku berhak tahu. Aku yang data semuanya. Gak mungkin juga Ustadz gak ngasih tahu aku. Tapi dia gak ngasih tahu aku. Dan aku tanya juga, dia bilang gak ada nama kamu. Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar? Ini bulan Ramadan, gak baik bertengkar kayak gini. Kalian juga pasti lagi puasa kan? Nanti pahala kalian berkurang. Ini Pak Ustadz, Gita bilang kalau dia itu donatur masjid. Tapi pas saya cek nama dia gak ada. Gita tetap kekeh gak mau ngaku kalau dia bohong. Gita, apa benar dikatakan Rati? Saya yang mengatur soal donatur. Jadi saya paling tahu siapa aja donatur masjid ini. Saya hanya bercanda Pak Ustadz. Saya duluan ya. Astagfirullah. Jadi benar kalau dia itu bohong. Kok bisa ya dia bohong kayak gitu? Udah gak usah dipikirin. Yang penting sekarang udah jelas kan? Kenapa orang-orang ngetawain aku? Ada yang salah sama aku? Tato kamu bagus Gita, biar orang lain tahu ya siapa kamu. Ngomong apa sih kamu? Siapa juga yang pakai tato? Tuh lihat jidat kamu, kayaknya itu merepresentasikan diri kamu deh. Hahaha. Ngomong apa sih? Ada tulisan di jidat kamu, tulisannya pembohong. Gak, ini gak mungkin. Aku gak pakai tato apapun. Kalian jangan bohong ya. Siapa yang bohong? Kalau kita bohong, gak mungkin dong. Dari tadi banyak yang ngetawain kamu. Ya ampun, itu pasti azab buat kita. Mungkin aja, semoga aja dia bisa berubah. Kamu itu ya udah ketahuan bohong, masih aja gak mau ngaku. Tuh lihat kamu kena azab. Stop Wani, kamu gak ada hak buat ngetawain saya.
Loh, kok gak ada hak? Ketawa itu kan hak saya. Kenapa kamu marah? Kamu itu seharusnya mikir, Gita. Kamu itu udah banyak berbohong. Ini malah gak tahu diri. Kenapa orang-orang tawain sih? Lagian kenapa jidat aku jadi kayak gini? Loh Gita, kenapa jidat kamu ada tulisannya? Diam kamu, ngapain kamu kesini? Kamu mau ngeledekin aku ya kayak mereka? Astagfirullah Gita, aku cuma lewat depan rumah kamu dan kesengaja lihat kamu. Aku cuma kaget sama jidat kamu itu aja. Aku gak ada ngetawain kamu kok. Udahlah, kamu gak akan ngerti. Kenapa jidat aku jadi kayak gini? Kenapa gak bisa hilang sih? Ini adalah hukuman untuk kamu Gita. Jangan berbohong lagi ya. Apa benar Bu? Tapi kenapa harus kayak gini Bu? Aku malu Bu. Kamu yang sabar ya Gita. Sebaiknya kamu minta maaf sama orang-orang yang kamu bohongi. Mungkin dengan itu kamu bisa diampuni. Iya Bu, aku akan minta maaf sama mereka. Aku gak mau bohong lagi. Aku janji Bu. Itu baru anak ibu. Jadikan semuanya pelajaran ya. Jangan sampai kebohongan yang kamu lakukan itu merugikan diri kamu sendiri. Iya Bu, sekarang aku sadar kalau yang aku lakukan selama ini salah. Tolong bantu aku ya Bu. Bantu aku buat berubah. Iya nak, ibu pasti bantu kamu. Saya minta maaf Pak. Selama ini saya sudah berbohong. Saya selalu berbohong kalau saya sakit dan lain sebagainya. Semua saya lakukan itu karena ingin pulang cepat Pak. Tolong maafkan saya. Jadi selama ini kamu sudah bohongin saya? Saya minta maaf Pak, saya salah. Saya siap mendapatkan hukuman. Berikan semua barang-barang kamu. Kamu saya pecat. Saya gak mau punya karyawan pembohong seperti kamu. Ini memang hukuman buat aku. Aku minta maaf sama kalian. Selama ini aku udah nyusahin kalian. Aku udah bohongin kalian. Maafin aku. Iya, aku udah maafin kamu kok. Jangan diulangin lagi ya. Mulai hidup dengan kejujuran. Gak akan ada ruginya kok hidup jujur. Iya, aku ngerti kok. Aku pamit ya. Semoga ini awal yang baik buat dia. Saya ingin memberitahukan kalian bahwa saya telah memutuskan untuk lebih jujur mulai sekarang. Maaf ya, aku sudah bikin kamu jadi kesusahan. Itu langkah yang sangat baik. Aku udah maafin kamu kok. Jangan diulangin lagi ya. Gitu, kebohongan tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga membawa ketidaktenangan dalam hidup kamu. Dengan jujur, ia menemukan kedamaian yang sejati. Iya Pak Ustadz, saya janji gak akan bohong lagi. Saya benar-benar menyesal. Gita, tulisan di jidat kamu menghilang. Alhamdulillah, akhirnya hilang juga. Aku senang banget. Terima kasih ya Tuhan.